Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Menurut Taylor 1997, kebudayaan atau yang disebut peradaban adalah pemahaman yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat yang diperoleh dari anggota masyarakat. Aspek sosial budaya yang membawa dampak negatif bagi kesehatan merupakan salah satu kendala pelaksanaan kegiatan terkait kesehatan reproduksi. Sehingga ada beberapa budaya yang bertentangan dengan asas kesehatan dalam kebidanan. Menurut Wibowo 1993, ada beberapa budaya kehamilan yang ada di Indonesia. 1. Di Jawa Tengah, bahwa ibu hamil pantang makan telur karena akan mempersulit persalinan dan pantang makan daging karena akan menyebabkan perdarahan yang banyak. 2. Di Jawa Barat, ibu yang kehamilannya memasuki 8-9 bulan sengaja harus mengurangi makannya agar bayi yang dikandungnya kecil dan mudah dilahirkan. 3. Di masyarakat Betawi, berlaku pantangan makan ikan asin, ikan laut, udang dan kepiting karena dapat menyebabkan ASI menjadi asin. 4. Di masyarakat Subang, ibu hamil pantang makan dengan menggunakan piring yang besar karena khawatir bayinya akan besar sehingga akan mempersulit persalinan. Selain itu, larangan untuk memakan buah-buahan seperti pisang, nenas, ketimun dan lain-lain bagi wanita hamil juga masih dianut oleh beberapa kalangan masyarakat, terutama masyarakat di daerah pedesaan. Berikut beberapa budaya persalinan yang ada di Indonesia. 1. Minum rendaman air rumput Fatimah akan merangsang mulas. Memang, rumput Fatimah bisa membuat mulas pada ibu hamil, tapi apa kandungannya belum diteliti secara medis. Rumput Fatimah atau biasa disebut Labisia pumila ini, berdasarkan kajian atas obat-obatan tradisional di Sabah, Malaysia, tahun 1998, dikatakan mengandung hormon oksitosin yang dapat membantu menimbulkan kontraksi. Tapi, apa kandungan dan seberapa takarannya belum diteliti secara medis. Jadi, harus dikonsultasikan dulu ke dokter sebelum meminumnya. Karena, rumput ini hanya boleh diminum bila pembukaannya sudah mencapai 3-5 cm, letak kepala bayi sudah masuk panggul, mulut rahim sudah lembek atau tipis, dan posisi ubun-ubun kecilnya normal. Jika letak plasenta di bawah atau bayinya sungsang, tak boleh minum rumput ini karena sangat bahaya. Terlebih jika pembukaannya belum ada, tapi si ibu justru dirangsang mulas pakai rumput ini, bisa-bisa janinnya malah naik ke atas dan membuat sesak nafas si ibu. Hal ini akan memicu terjadinya kegawatan maternal neonatal. 2. Keluarnya lendir semacam keputihan yang agak banyak menjelang persalinan akan membantu melicinkan saluran kelahiran hingga bayi lebih mudah keluar. Ini tak benar. Keluarnya cairan keputihan pada usia hamil tua justru tak normal, apalagi disertai gatal, bau, dan berwarna. Jika terjadi, segera konsultasikan ke dokter. Ingat, bayi akan keluar lewat saluran lahir. Jika vagina terinfeksi, bisa mengakibatkan radang selaput mata pada bayi. Harus diketahui pula, yang membuat persalinan lancar bukan keputihan, melainkan air ketuban. Itulah mengapa, bila air ketuban pecah duluan, persalinan jadi secret. 3. Minum minyak kelapa memudahkan persalinan. Minyak kelapa, memang konotasinya bikin lancar dan licin. Namun dalam dunia kedokteran, minyak tak ada gunanya sama sekali dalam melancarkan persalinan. Mungkin secara psikologis, ibu hamil meyakini, dengan minum 2 sendok minyak kelapa dapat memperlancar persalinannya. Jika itu demi ketenangan psikologisnya, maka diperbolehkan, karena minyak kelapa bukan racun. 4. Minum madu dan telur dapat menambah tenaga untuk persalinan. Madu tak boleh sembarangan dikonsumsi ibu hamil. Jika BB-nya cukup, sebaiknya jangan minum madu karena bisa mengakibatkan overweight. Bukankah madu termasuk karbohidrat yang paling tinggi kalorinya?
Jadi, madu boleh diminum hanya jika BB-nya kurang. Begitu BB naik dari batas yang ditentukan, sebaiknya segera hentikan. Demikian juga dengan telur, pada dasarnya selama telur itu matang maka tidak akan berbahaya bagi kehamilan. Hal ini disebabkan karena telur banyak mengandung protein yang dapat menambah kalori tubuh. 5. Makan durian, tape, dan nanas bisa membahayakan persalinan. Durian, tape dan nanas mengandung alkohol yang tinggi sehingga akan meningkatkan gas pada lambung, sehingga akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi ibu hamil. Berikut beberapa budaya dalam nifas. 1. Tidak boleh bersenggama. Senggama memang dilarang selama 40 hari pertama usai melahirkan. Alasannya, aktivitas yang satu ini akan menghambat proses penyembuhan jalan lahir maupun involusi rahim, yakni mengecilnya rahim kembali ke bentuk dan ukuran semula. Selain karena fungsi hormonal tubuh yang bersangkutan belum kembali aktif bekerja. Kalau sanggama dipaksakan terjadi dalam tenggang waktu itu, kemungkinan yang terjadi bisa macam-macam. Di antaranya infeksi atau malah perdarahan. Sebabnya, mukosa jalan lahir setelah persalinan sangat peka akibat banyaknya vaskularisasi atau aliran darah, hingga terjadilah perlunakan mukosa jalan lahir. Dengan berjalannya waktu, vaskularisasi ini kian berkurang dan baru akan normal kembali 3 bulan setelah bersalin. 2. Tidak boleh tidur siang. Pantangan yang satu ini kedengarannya keterlaluan. Bayangkan, meski ngantuk setengah mati lantaran sering terbangun malam hari karena harus menyusui dan menggantikan popok si kecil, si ibu tak boleh tidur siang. Menurut Chairul Syah, tidur berkepanjangan memang mengundang proses recovery yang lebih lambat. Makin lama berbaring makin besar pula peluang terjadi tromboemboli atau pengendapan elemen-elemen garam. Lalu bila si ibu bangun, berdiri mendadak, endapan elemen tersebut dikhawatirkan lepas dari perlekatannya di dinding pembuluh darah. Padahal akibatnya bisa fatal. Endapan-endapan tadi bisa masuk ke dalam pembuluh darah lalu ikut aliran darah ke jantung, otak dan organ-organ penting lain yang akan memunculkan stroke. 3. Pantangan makanan. Golongan makanan yang harus dijauhi adalah pepaya, durian, pisang, dan terong. Konon ragam makanan tadi bisa dikhawatirkan membuat benyek organ vital kaum hawa. Termasuk makanan bersantan dan pedas karena pencernaannya bakal terganggu yang bisa berpengaruh pada bayinya. Begitu juga ikan dan telur asin serta makanan lain yang berbau amis karena dikhawatirkan bisa menyebabkan bau anyir pada ASI yang membuat bayi muntah saat disusui. Selain juga proses penyembuhan luka-luka di jalan lahir akan lebih lambat. Secara medis, tak benar anggapan untuk pantang pepaya dan pisang yang justru amat dianjurkan karena tergolong sumber makanan yang banyak mengandung serat untuk memudahkan buang air besar. Ikan dan telur juga merupakan salah satu sumber protein hewani yang baik dan amat dibutuhkan tubuh. Berikut beberapa budaya pada bayi baru lahir. 1. Membedong bayi terlalu kencang. Ternyata dibedong bisa membuat peredaran darah bayi menjadi terganggu, kerja jantung akan lebih berat memompa darah, akibatnya bayi akan sering sakit di daerah paru-paru dan jalan nafasnya. Jadi dibedong itu tidak ada hubungannya dengan pembentukan kaki karena semua kaki bayi yang baru lahir kakinya bengkok, sebab di dalam perut tidak ada ruang yang cukup untuk meluruskan kakinya sehingga waktu lahir pun masih bengkok tapi akan lurus dengan sendirinya. Selanjutnya beberapa mitos di masyarakat yang kurang tepat bahkan tidak tepat. 1. Bayi harus selalu dibedong. Bayi harus menggunakan gurita selama 1 bulan agar tidak kembung. 2. Bayi baru lahir pusarnya harus diberikan kopi untuk mencegah infeksi. 3. Bayi harus diberikan kalung berisi benda tajam silet untuk mencegah gangguan roh halus. 4. Menggunakan peniti dengan ada bawang merah tergantung kemauan keluarga. 5. Hidung ditarik-tarik agar mancung. Berikut beberapa peran bidan dalam pendekatan melalui budaya kepada masyarakat. 1. Menghubungi pamong desa untuk mendapatkan peta desa yang telah ada pembagian wilayah pendukuhan RK dan pembagian wilayah RT serta mencari keterangan tentang penduduk dari masing-masing RT. 2.
2. Mengenali struktur kemasyarakatan seperti LKMD, PKK, LSM, Karang Taruna, tokoh masyarakat, kelompok pengajian, kelompok arisan, dan lain-lain. 3. Mempelajari data penduduk yang meliputi jenis kelamin, umur, mata pencaharian, pendidikan dan agama. 4. Mempelajari peta desa. 5. Mencatat jumlah KK, PUS, dan penduduk menurut jenis kelamin dan golongan. Itulah beberapa budaya dalam kebidanan yang ada di Indonesia. Semoga informasi ini dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kita semua. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan mengklik like, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.